mana sih? Kanan atau kiri? Kalau kanan, kalau kiri hati, dia kanan. Kalau tidurnya ngadap sebelah kiri begini, berarti kan lambung lebih tinggi daripada kepala. Ketika ileran itu batal. Jadi ketika dia ngadap ke kanan, sama tingginya. Ileran dilihat. Kalau kepalanya ada ganjalan, maka tidak batal. Nah, jadi lihat, lambung lebih tinggi atau kepala? Hah? Ya, tidurnya aja sudah batal, apalagi ileran. Ya betul, najis iler itu termasuk najis ya. Iler itu termasuk najis. Keluar iler, najis itu. Kalau mau sholat kena di baju, cuci dulu bajunya. Ya, kasih bekasnya itu hilang. Ada lagi yang membatalkan wudhu? Kena darah. Darah itu najis. Ada pembahasan tentang darah itu batal wudhu atau enggak. Ya, kalau darah itu darah kita sendiri atau darah orang lain, enggak najis, enggak batal wudhu. Dia cuma najis, jadi cukup dibersihkan, hilang najisnya. Kecuali darah haid atau darah yang keluar dari dua kelamin, kelamin depan, kelamin belakang, itu batal. Atau orang, maaf, kelamin belakangnya keluar cacingan kan, batal wudhu nggak? Batal. Laki-laki petelur, keluar telur dari lubang pantatnya, batal nggak? Batal. Ya, ini kita bahas tentang pembahasan tentang nawaqidul wudhu atau perkara yang membatalkan dari wudhu. Dikatakan tariful nawaqid jam'un nakid. Lafaz nawaqid ini adalah bentuk jamak dari lafaz nakid. Wahuwa mayuzilu syai'an min aslihi, adalah sesuatu yang menghilangkan secara totalitas, semuanya hilang. Wal muradu biha asbab allati yantahi bihal wudu. Sedangkan yang dimaksud dengan nawaqid di sini adalah sebab-sebab yang menyebabkan hilangnya wudu atau batalnya wudu. Nawaqidul wudu arba'atun. Yang membatalkan wudu itu ada 4. Ingat, yang batalin wudu ada 4 hal. Oke, kita bahas. Naqidul awal, yang pertama yang membatalkan wudu apa? Kharujul min ahadil sabilain, keluarnya sesuatu dari 2 jalan. Ingat, yang membatalkan wudu ada 4. Kita bahas yang pertama dulu. Apa yang pertama? Keluarnya sesuatu dari 2 jalan. Artinya apa? Keluarnya sesuatu dari kelamin depan atau kelamin belakang. Ya, min gubul au dubur, mau itu dari kelamin depan atau kelamin belakang. Rihu au ghairuhu, angin ataupun selainnya. Mau itu telur, mau itu cacing, mau itu batu, mau itu apapun itu yang keluar dari kelamin depan sama kelamin belakang, maaf, kelamin kita ini yang depan sama dubur, pantat, apapun yang keluar itu batal. Illa mani, kecuali sperma. Mani itu nggak membatalkan wudu. Ya, sawa'un au kana kharijul mu'tadan am ghairu mu'tadad rutban am ja'fan, kecuali mani. Ya, mani itu tidak membatalkan wudu, tapi selainnya membatalkan. Mau itu keluar kering, basah, ya, mau itu kering ataupun basah ataupun lembek ataupun keras, batal. Kecuali mani. Lah, mani kok nggak batal wudu? Ya, orang yang tidur, ini maninya keluar nih, dia duduk, kemudian dia ketiduran, terus dia mimpi basah. Dia duduk begini, terus tidur, ternyata mimpi basah, keluar maninya. Itu tidak membatalkan wudu, tapi dia menyebabkan lebih besar apa? Mandi wajib. Mandi wajib. Lah, kok bisa nggak batal wudunya, Beb? Terus apa guna wudunya? Ngaji nggak boleh. Kenapa? Junub. Sholat nggak boleh. Kenapa? Junub. Apalagi? Bawa Quran nggak boleh, junub. Megang Quran nggak boleh, junub, haram. Terus buat apa wudunya ini? Orang yang tidur kemudian mimpi basah, wudunya nggak batal, tapi menyebabkan dia untuk mandi wajib. Nah, terus apa gunanya wudunya? Kata para ulama, wudunya itu manfaatnya, seandainya ada yang bilang, siapa di tempat ini yang dalam keadaan wudu, saya kasih uang 100.000. Nah, dia itu berhak dapat. Cuma 1 itu aja dia manfaat dari wudunya, yang lainnya nggak ada. Kenapa nggak bisa ngapa-ngapain?
tapi tidak membatalkan wudhunya dia. Itu orang yang tidur dalam